Ini adalah cerita tentang gadis desa bernama Marwa yang tak sengaja menolong burung elang emas beserta anaknya, hingga hidupnya berubah menjadi kaya raya. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Marwa dibandingkan gadis-gadis lain di desa Sukalembah. Saat ayam jantan baru sekali berkokok dan kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan, Marwa sudah bangun, duduk di tepi dipan bambu yang berderit pelan setiap kali ia bergerak. Atap rumahnya bocor di beberapa bagian, dan dinding anyaman bambu tampak lapuk dimakan usia. Namun Marwa sudah terbiasa. Ia tak pernah mengeluh. Ia menatap ibunya yang terbaring lemah di sudut ruangan. Napas sang ibu terdengar berat, sesekali diselingi batu panjang yang membuat dada Marwa terasa sesak. Sudah berbulan-bulan ibunya sakit-sakitan, tetapi biaya berobat ke kota terlalu mahal bagi mereka. "Mak, Marwa berangkat dulu ya," ucapnya lembut. Ibunya membuka mata, tersenyum tipis. "Hati-hati, nak. Jangan ke hutan terlalu dalam." Marwa mengangguk, meski dalam hati ia tahu, hutan adalah satu-satunya tempat yang masih memberinya harapan. Dengan keranjang anyaman di punggung dan sebilah parang kecil di tangan, Marwa melangkah keluar rumah. Udara pagi dingin menusuk kulit, tetapi sinar matahari yang mulai muncul dari balik bukit memberi sedikit kehangatan. Di kejauhan, hamparan sawah terlihat hijau, kontras dengan kondisi rumah-rumah reot di pinggir desa tempat orang-orang miskin tinggal. Marwa adalah anak yatim. Ayahnya meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan saat bekerja sebagai buruh angkut kayu. Sejak itu, hidup Marwa berubah drastis. Ia harus menggantikan peran ayahnya, mencari nafkah dengan cara apapun yang ia bisa. Namun kemiskinan seringkali membuat orang lupa pada kemanusiaan. Itu Marwa," teriak seseorang dari kejauhan. Marwa menoleh. Beberapa perempuan desa tengah berkumpul di dekat sumur. Tatapan mereka sinis, bisikan mereka tajam seperti duri. "Katanya rajin, tapi tetap miskin juga," ujar salah satu dari mereka sambil terkekeh. Marwa menunduk. Ia mempercepat langkah tanpa membalas. Ia sudah terlalu sering mendengar hinaan seperti itu. Baginya, membalas hanya akan menghabiskan tenaga dan air mata. Tak jauh dari sana, rumah besar milik Juragan Dharma berdiri megah. Temboknya tinggi, halamannya luas, dan para pekerja hilir mudik dengan wajah tegang. Juragan Dharma dikenal sebagai orang terkaya di desa, tetapi juga yang paling sombong. "Marwa," panggil salah satu mandornya. Marwa berhenti. "Iya, Pak. Kau jadi ambil kayu lagi hari ini? Jangan sampai masuk hutan larangan. Kalau kau kenapa-kenapa, jangan salahkan kami." Nada bicara itu terdengar seperti peringatan, tapi lebih mirip ancaman. "Iya, Pak," jawab Marwa pelan. "Hutan larangan." Semua orang di desa Sukalembah tahu tentang hutan itu. Letaknya di ujung desa, berbatasan dengan pegunungan. Konon, hutan itu dijaga makhluk gaib. Banyak yang bilang pernah melihat bayangan besar terbang di atasnya. Ada pula yang mendengar suara kepakan sayap di malam hari. Beberapa orang yang nekat masuk, tak pernah kembali dengan utuh. Ada yang tersesat berhari-hari, ada yang jatuh sakit aneh, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Namun bagi Marwa, hutan itu bukan sekadar tempat terlarang. Hutan itu adalah sumber kayu bakar, daun obat, dan kadang-kadang rezeki kecil yang menyelamatkan hidupnya. Marwa berjalan semakin jauh, melewati batas desa. Jalan tanah berubah menjadi setapak sempit. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, daunnya saling bertaut menutupi langit. Suasana menjadi sunyi, hanya suara langkah kaki dan kicau burung yang terdengar samar. Hati Marwa berdebar.
Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Bismillah, bisiknya. Ia mulai mengumpulkan ranting-ranting kering. Tangannya cekatan, gerakannya terlatih. Namun sesekali, ia menoleh ke sekitar. Ada perasaan aneh sejak pagi, seolah-olah sesuatu sedang mengamatinya. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun berdesir keras. Marwa memeluk keranjangnya erat. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Tenang, Marwa," katanya pada diri sendiri. Saat itulah, dari arah dalam hutan, terdengar suara yang membuat langkahnya terhenti. Suara jeritan panjang. Bukan suara manusia. Bukan pula suara binatang kecil. Suara itu dalam, nyaring, dan penuh penderitaan. Marwa menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Semua nasihat ibunya, semua cerita horor tentang hutan larangan, berputar di kepalanya. Namun jeritan itu terdengar lagi. Lebih lemah. Lebih memilukan. Hati Marwa bergetar. Ada yang kesakitan, gumamnya. Ia berdiri bimbang di antara rasa takut dan rasa iba. Kakinya seakan ingin mundur, tetapi hatinya justru melangkah maju. Tanpa ia sadari, keputusan kecil yang ia ambil pagi itu akan mengubah seluruh hidupnya. Keputusan untuk tidak menutup telinga pada jeritan makhluk yang tak ia kenal. Marwa melangkah perlahan ke arah suara itu, masuk lebih dalam ke jantung hutan larangan, menuju takdir yang telah menunggunya sejak lama. Langkah Marwa terasa semakin berat ketika ia melangkah lebih dalam ke hutan larangan. Setiap pijakan kakinya seolah menembus batas yang selama ini tak pernah ia lewati. Pepohonan di sekelilingnya tumbuh lebih rapat, batang-batang besar berlumut berdiri seperti penjaga bisu yang mengawasinya dari segala arah. Cahaya matahari hanya menetes tipis di sela-sela dedaunan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan seiring angin. Jeritan itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih jelas. Suara itu membuat bulu kuduk Marwa meremang. Ada rasa nyeri dan kemarahan yang tertahan di dalamnya, seolah makhluk yang bersuara itu sedang menahan penderitaan yang luar biasa. "Astagfirullah," bisik Marwa lirih. Tangannya menggenggam parang kecil lebih erat. Bukan untuk menyerang, melainkan sebagai penenang diri. Ia melangkah pelan, napasnya ditahan, telinganya siaga menangkap setiap bunyi kecil. Di hutan ini, suara ranting patah saja bisa berarti bahaya. Setiap beberapa langkah, Marwa berhenti. Ia mendengarkan. Jeritan itu kini bercampur dengan suara kepakan sayap yang berat. Bukan kepakan cepat seperti burung kecil, melainkan lambat, kuat, dan mengguncang udara. "Burung," gumamnya. Hatinya berdebar lebih kencang. Burung apa yang bisa bersuara seperti itu? Tak lama kemudian, Marwa melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti seketika. Di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi akar-akar pohon besar, seekor burung elang emas raksasa tergeletak di tanah. Sayapnya yang lebar terentang tak berdaya, bulu-bulunya yang berwarna keemasan tampak kusam oleh lumpur dan darah. Salah satu kakinya terjerat perangkap besi besar, rantainya tertanam kuat di akar pohon. Elang itu meronta lemah, paruhnya terbuka seolah hendak berteriak, tetapi suaranya kini hanya keluar sebagai erangan tertahan. Marwa ternganga. Ia pernah melihat elang dari kejauhan, terbang tinggi di langit desa. Namun elang yang ada di hadapannya berbeda. Ukurannya jauh lebih besar, sorot matanya tajam dan dalam, seakan menyimpan kecerdasan yang tak biasa. "Elang emas," ucap Marwa hampir tanpa suara. Saat itulah, dari balik semak, terdengar bunyi kecil, lemah dan gemetar.
Marwa menoleh dan melihat seekor anak elang meringkuk di tanah. Tubuhnya masih kecil, bulunya belum sepenuhnya tumbuh sempurna. Matanya sayu, paruhnya sedikit terbuka, seolah kehabisan tenaga. Anak elang itu mencoba berdiri, tetapi kakinya gemetar lalu terjatuh kembali. Hati Marwa terasa seperti diremas. "Itu anaknya," bisiknya. Ketakutan seharusnya membuat Marwa lari. Semua orang tahu, elang adalah predator berbahaya. Sekali diserang, nyawa bisa melayang. Namun pemandangan di hadapannya bukanlah seekor pemangsa yang siap menerkam, melainkan seorang induk yang terjebak dan anak yang hampir mati. Marwa menelan ludah. Kakinya gemetar. "Aku cuma mau menolong," katanya lirih, entah pada siapa. Ia melangkah satu langkah ke depan. Elang emas langsung bereaksi. Kepalanya terangkat, matanya menatap Marwa tajam. Sayapnya mengepak keras, menimbulkan angin kuat yang membuat Marwa terhuyung ke belakang. Suara kepakan itu seperti peringatan. Marwa berhenti. "Maaf, aku tidak akan menyakitimu," ucapnya pelan dengan suara bergetar. Ia berlutut perlahan, menurunkan tubuhnya agar terlihat lebih kecil. Parangnya ia letakkan di tanah, jauh dari jangkauan. Tangannya terangkat sedikit, menunjukkan bahwa ia tak membawa niat buruk. Elang emas itu masih menatapnya tanpa berkedip. Tatapan itu membuat Marwa merinding. Ada kemarahan, ada ketakutan, tetapi juga, entah bagaimana, ada kesadaran. "Aku cuma gadis desa, aku tidak ingin apa-apa," lanjut Marwa, air matanya mulai mengalir. "Anakmu, dia kelihatan sangat lemah." Anak elang itu mengeluarkan suara kecil, hampir seperti rintihan. Marwa menoleh ke arahnya, lalu kembali menatap induknya. "Kalau aku pergi, kalian mungkin tidak akan selamat," katanya jujur. Waktu terasa berjalan lambat. Detik-detik seolah menggantung di udara. Akhirnya, elang emas itu berhenti mengepakkan sayapnya. Ia tetap waspada, tetapi tak lagi berontak. Marwa menghela napas lega. Dengan langkah sangat hati-hati, ia mendekati kaki elang yang terjerat. Perangkap besi itu berkarat, tetapi cengkeramannya kuat. Darah kering menempel di sekitar luka. "Ya Allah," gumam Marwa. Ia mencoba menarik rantai itu, namun tak bergerak sedikit pun. Marwa memutar otak. Ia mengambil parang kecilnya kembali, lalu mulai mencongkel bagian pengunci perangkap. Tangannya gemetar. Setiap kali parang menyentuh besi, elang emas meringis dan menggeram pelan. Keringat bercucuran dari dahi Marwa, bercampur air mata. "Sedikit lagi, tahannya," ucap Marwa sambil menggigit bibir. Tiba-tiba, elang itu bergerak mendadak. Paruhnya menghantam tanah di dekat tangan Marwa, sangat dekat. Marwa tersentak, nyaris jatuh terduduk. Namun anehnya, elang itu tidak menyerangnya. Seolah ia hanya ingin mengingatkan. "Aku tahu kau kesakitan," kata Marwa lirih. "Aku juga sering sakit, tapi kita harus bertahan." Kata-kata itu keluar begitu saja, dari lubuk hatinya. Entah karena kelelahan atau kepercayaan yang mulai tumbuh, elang emas itu akhirnya diam. Marwa melanjutkan usahanya. Dengan satu hentakan terakhir, pengunci besi itu terlepas. Perangkap terbuka. Kaki elang bebas. Marwa terjatuh ke belakang karena lemas. Tangannya terluka, berdarah, tetapi ia tersenyum sambil terisak. Elang emas itu perlahan berdiri. Sayapnya mengepas sekali, dua kali. Ia menunduk sejenak ke arah Marwa, matanya menatap dalam.
Lalu ia melangkah ke arah anaknya. Anak elang itu mendekat, menempel ke tubuh induknya. Marwa segera mengeluarkan sisa makanan kering dari tasnya dan menuangkan sedikit air ke daun besar, lalu mendorongnya perlahan ke arah anak elang. Ia mundur beberapa langkah. Elang emas tidak menghalanginya. Saat Marwa berbalik hendak pergi, suara kepakan sayap besar mengguncang udara. Angin kencang menerpa tubuhnya. Ia menoleh. Elang emas itu terbang, membawa anaknya naik ke dahan pohon besar. Dari atas, elang itu kembali menatap Marwa, lama, dalam, dan penuh arti. Seolah-olah ia sedang mengingat wajah gadis desa yang telah menyelamatkan hidup mereka. Marwa tidak tahu bahwa sejak detik itu, hidupnya telah terikat dengan takdir yang tak pernah ia bayangkan. Dan hutan larangan, yang selama ini ditakuti, kini telah menyaksikan awal sebuah keajaiban. Marwa berjalan tertatih meninggalkan tanah lapang di jantung hutan larangan. Tangannya masih gemetar, perih akibat luka goresan besi perangkap. Darah mengalir tipis di sela jemarinya, menetes ke tanah yang lembab. Namun rasa sakit itu kalah oleh rasa campur aduk di dadanya, lega, takut, dan sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Di belakangnya, suara kepakan sayap besar terdengar sekali lagi. Marwa berhenti. Ia menoleh perlahan. Di atas dahan pohon tertinggi, elang emas itu berdiri tegak. Bulu-bulunya yang keemasan kini tertimpa cahaya matahari yang menembus dedaunan, berkilau seperti disepuh cahaya langit. Di sampingnya, anak elang meringkuk, lebih tenang dari sebelumnya. Tatapan elang itu tidak lagi mengandung ancaman. Ada sesuatu yang lain. Marwa menunduk hormat, seperti pada makhluk yang jauh lebih tua dan bijaksana. Ia lalu melangkah pergi, menyusuri setapak hutan dengan langkah yang lebih cepat. Jantungnya masih berdegup kencang, seolah setiap detaknya mengingatkan bahwa ia baru saja lolos dari bahaya besar. Namun takdir belum selesai dengannya hari itu. Saat Marwa melewati semak belukar, tanah di bawah kakinya tiba-tiba amblas. Ia tergelincir dan jatuh menggelinding ke lereng kecil yang licin oleh lumut. Tubuhnya terbentur akar pohon, lalu terhempas ke tanah dengan keras. Ah, jeritnya tertahan. Parangnya terlepas dari genggaman, jatuh entah kemana. Marwa mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa nyeri luar biasa. Pergelangan kakinya terkilir. Rasa panik menyergap. Hutan larangan tidak memberi belas kasihan pada mereka yang lemah. Marwa berusaha berdiri, tetapi kembali jatuh. Nafasnya memburu. Bayangan cerita-cerita orang hilang di hutan tiba-tiba memenuhi kepalanya. Ia menggigit bibir, menahan air mata. "Ya Allah, tolong aku," bisiknya dengan suara gemetar. Angin bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang bergesek satu sama lain. Hutan terasa hidup, seolah mendengarkan doa Marwa. Tiba-tiba, suara kepakan sayap terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Marwa mendongak dengan susah payah. Elang emas itu melayang turun, hinggap di dahan rendah tak jauh darinya. Sayapnya terbentang lebar, menciptakan bayangan besar yang menutupi tubuh Marwa. Anak elang tampak bertengger di belakang induknya, menatap dengan mata bulat. Marwa terperangah. "Aku tidak bermaksud, aku hanya ingin pulang," katanya terbata-bata. Elang emas itu tidak menggeram. Ia menatap kaki Marwa yang terkilir, lalu menoleh ke arah jalur setapak yang aman. Seolah memahami. Dengan gerakan perlahan, elang itu melompat ke tanah. Paruhnya menyentuh tanah di dekat kaki Marwa, mengais daun-daun kering hingga terlihat jalur pijakan yang lebih keras. Marwa terbelalak. "Apakah kau menolongku?"
bisiknya. Elang itu mengeluarkan suara rendah, bukan jeritan, melainkan suara dalam yang menenangkan. Marwa memberanikan diri merangkak mengikuti arah yang ditunjukkan. Setiap langkah terasa perih, tetapi ia terus bergerak. Elang emas berjalan beberapa langkah di depan, seakan menjadi penuntun. Hutan yang tadinya terasa mencekam kini berubah sunyi dan damai. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah batu besar yang terlindung dari angin. Elang emas berhenti. Anak elang melompat turun dan berdiri di dekat Marwa, menatapnya penasaran. Marwa tersenyum lemah meski wajahnya pucat. "Terima kasih, aku tidak tahu bagaimana membalasnya," ucapnya lirih. Elang emas itu menundukkan kepala. Saat itulah, sebuah kejadian aneh terjadi. Dari sela-sela batu, muncul air jernih yang mengalir pelan, membentuk mata air kecil. Marwa terbelalak. Ia yakin sebelumnya tidak ada mata air di tempat itu. Elang emas menyentuh air dengan paruhnya, lalu menoleh ke arah Marwa. Dengan sisa tenaga, Marwa membasuh luka di tangannya dan membasuh kaki yang terkilir. Ajaibnya, rasa nyeri perlahan berkurang. Bukan hilang sepenuhnya, tetapi cukup membuatnya bisa berdiri. Air mata Marwa mengalir deras. "Ini keajaiban," gumamnya. Elang emas mengepakkan sayapnya satu kali, menimbulkan hembusan angin hangat. Anak elang menjerit kecil, seolah ikut bergembira. Tak lama kemudian, suara-suara asing terdengar dari kejauhan, suara manusia. Marwa panik. Elang emas langsung bersiaga. Matanya tajam, sayapnya sedikit terangkat. Dari arah lain, terdengar suara besi diseret dan tawa kasar. "Di sini. Aku yakin ada elang besar terjerat," teriak seseorang. "Pemburu liar." Wajah Marwa pucat. Jika mereka melihat elang emas dan anaknya, nasib mereka bisa berakhir tragis. Elang emas memandang Marwa lama, seakan berpamitan. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia mengepakkan sayapnya kuat-kuat. Angin besar berputar, dedaunan beterbangan, debu mengepul, menutupi pandangan. Marwa terpaksa menutup mata. Saat angin mereda dan ia membuka mata, elang emas dan anaknya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah jejak kepakan sayap di tanah dan sehelai bulu emas yang tergeletak di dekat kakinya. Marwa mengambil bulu itu dengan tangan gemetar. Suara para pemburu semakin dekat. Dengan sisa tenaga, Marwa bergegas meninggalkan tempat itu, mengikuti jalur yang sebelumnya ditunjukkan elang emas. Entah bagaimana, ia berhasil keluar dari hutan sebelum para pemburu menemukannya. Sesampainya di batas desa, Marwa menoleh ke arah hutan larangan. Angin berhembus pelan. Di kejauhan, di balik puncak pepohonan, bayangan elang emas tampak melintas di langit, terbang tinggi bersama anaknya. Marwa menggenggam bulu emas di tangannya. Ia tidak tahu bahwa bulu itu adalah tanda ikatan, dan bahwa mulai hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam turun perlahan di desa Sukalembah. Langit tampak lebih cerah dari biasanya, bertabur bintang yang berkilau tenang. Marwa duduk di ambang pintu rumah bambunya, menatap pekatnya hutan di kejauhan. Tangannya menggenggam erat bulu emas yang ia simpan di dalam kain lusuh. Sejak kembali dari hutan larangan sore tadi, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia masih bisa merasakan hembusan angin kuat dari kepakan sayap elang emas itu, masih bisa melihat tatapan matanya yang dalam dan penuh arti. Semua terasa seperti mimpi, terlalu ajaib untuk menjadi nyata, terlalu nyata untuk sekadar mimpi. "Marwa," panggil ibunya pelan dari dalam rumah. Marwa segera masuk. Ibunya terbaring di dipan,
Wajahnya pucat namun matanya tampak lebih jernih dibandingkan hari-hari sebelumnya. "Kamu kelihatan capek sekali, Nak. Kamu dari mana saja?" tanya sang ibu lirih. Marwa ragu sejenak. Ia tak ingin membuat ibunya khawatir. Akhirnya ia hanya menjawab singkat, "Marwa agak masuk ke hutan, Mak. Cari kayu." Ibunya menghela napas. Hutan itu bukan tempat yang baik. Tapi, entah kenapa hari ini badan ibu terasa lebih ringan. Marwa terdiam. Ia mendekat dan menyentuh kening ibunya. Tidak sepanas biasanya. Hatinya berdebar. Setelah membantu ibunya minum dan beristirahat, Marwa keluar kembali. Ia duduk bersila, memandang telapak tangannya yang masih menyisakan bekas luka. Anehnya, luka itu tampak mengering lebih cepat dari seharusnya. Marwa mengeluarkan bulu emas dari kainnya. Saat terkena cahaya lampu minyak, bulu itu berkilau lembut, memancarkan cahaya hangat. "Ini nyata," gumamnya. Ia memutuskan untuk menyimpan bulu itu di dalam kotak kecil kayu, kotak peninggalan ayahnya, lalu menguncinya rapat. Marwa berdoa lama malam itu, memohon agar semua kejadian hari ini bukan pertanda buruk, melainkan kebaikan yang diridai Tuhan. Keesokan paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Marwa terbangun lebih segar dari biasanya. Udara terasa sejuk, dan cahaya matahari pagi menembus celah dinding bambu, menerangi rumah kecil itu dengan kehangatan yang menenangkan. Ia segera menyiapkan sarapan sederhana. Saat menyuapi ibunya, ia terkejut melihat sang ibu duduk lebih tegak. "Marwa, kakiku tidak terlalu sakit hari ini," kata ibunya dengan nada heran. Marwa nyaris menjatuhkan sendok. "Benarkah, Mak?" tanyanya dengan suara bergetar. Ibunya mengangguk pelan. Biasanya kalau bangun, rasanya seperti tertusuk-tusuk. Tapi sekarang, entahlah. Marwa menunduk, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Alhamdulillah," bisiknya. Hari itu, Marwa kembali ke ladang kecil di belakang rumah. Ladang yang selama ini gersang dan hanya ditumbuhi tanaman kurus. Namun pagi itu, ia mendapati sesuatu yang membuatnya tertegun. Tanaman singkongnya tampak lebih hijau. Daun-daunnya lebar dan segar, batangnya kokoh. Bahkan tanah di sekitarnya terlihat lebih gembur dan subur. "Apa ini?" Marwa berjongkok, menyentuh tanah itu. Lembab dan hangat. Ia tak ingat pernah memupuk ladang itu dengan apapun. Saat Marwa mencabut satu batang singkong untuk memastikan, ia terkejut melihat umbinya besar dan sehat, jauh lebih besar dari biasanya. "Ya Allah," ucapnya terbata-bata. Kabar kecil itu segera menyebar. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan ladang Marwa. Ada yang kagum, ada yang heran, ada pula yang memandang dengan curiga. Katanya Marwa sering masuk hutan larangan, bisik seseorang. "Jangan-jangan dia dapat pesugihan," ujar yang lain. Marwa mendengar semua itu, tetapi memilih diam. Ia hanya fokus bekerja dan merawat ibunya. Namun keanehan belum berhenti. Siang harinya, saat Marwa menjual singkong ke pasar kecil desa, seorang pedagang kota yang kebetulan lewat tertarik dengan hasil ladangnya. "Singkongmu besar-besar dan segar. Aku beli semua," kata pedagang itu sambil menyebutkan harga yang hampir 2 kali lipat dari biasanya. Marwa terperangah. "Benarkah, Pak?" Pedagang itu mengangguk. Jarang ada singkong sebaik ini. Untuk pertama kalinya, Marwa pulang membawa uang lebih banyak dari biasanya. Tangannya gemetar saat menghitungnya. Sementara itu, di sisi lain desa, Juragan Dharma mendengar kabar tentang Marwa.
wajahnya mengeras. Gadis miskin itu mendadak panen besar, gumamnya sinis. Aneh. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Marwa diam-diam. Malamnya, Marwa kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di puncak bukit. Langit berwarna keemasan. Elang emas terbang melingkar di atasnya, sementara anak elang bertengger di bahunya. Dari langit, turun hujan cahaya yang menyentuh ladang, rumah, dan ibunya. Sebuah suara menggema, lembut namun kuat. Kebaikan yang tulus akan menemukan jalannya sendiri. Marwa terbangun dengan napas tersengal. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang mendalam. Ia tahu, hidupnya telah memasuki babak baru. Namun ia juga sadar, setiap cahaya selalu diiringi bayangan. Dan perubahan besar tak pernah datang tanpa ujian. Marwa menatap ke arah hutan larangan dari balik jendela. Di kejauhan, bayangan elang emas melintas di bawah cahaya bulan, seolah mengawasi dari langit. Pagi itu, desa Sukalembah diguyur hujan ringan sejak subuh. Tetesannya jatuh perlahan, membasahi tanah dan atap rumah-rumah bambu. Marwa berdiri di depan rumahnya, menadahkan tangan, membiarkan air hujan menyentuh kulitnya. Ada perasaan hangat di dadanya, perasaan yang sulit ia jelaskan, seolah hari itu membawa sesuatu yang berbeda. Ibunya duduk di kursi kecil di teras, dibalut selimut tipis. Wajahnya tampak lebih segar. "Marwa," kata ibunya pelan, "entah kenapa ibu ingin kamu hari ini ke ladang yang dekat sungai." Marwa menoleh heran. "Ladang yang lama itu, Mak? Bukankah sudah lama tidak kita urus?" Ibunya mengangguk perlahan. "Ibu hanya merasa, di sanalah rezekimu hari ini." Marwa tidak bertanya lebih jauh. Ia percaya pada firasat ibunya. Setelah memastikan ibunya aman di rumah, Marwa mengambil keranjang dan berjalan menuju ladang kecil yang terletak di dekat sungai, tak jauh dari batas hutan larangan. Hujan berhenti ketika Marwa tiba. Kabut tipis menggantung di atas permukaan sungai. Suasana sunyi, hanya suara gemericik air dan desiran angin. Marwa mulai membersihkan ladang yang penuh semak. Saat mencangkul tanah yang keras, cangkulnya tiba-tiba membentur sesuatu yang keras dan berdering nyaring. "Tok!" Marwa terkejut. Ia berjongkok, menggali perlahan dengan tangan. Dari dalam tanah, muncul benda keras berwarna kuning keemasan, tertutup lumpur. Ukurannya sebesar kepalan tangan. "Apa ini?" gumamnya. Ia mencuci benda itu di sungai. Saat lumpur luruh, kilau emas memantul tajam ke matanya. Marwa tersentak, hampir menjatuhkannya. "Emas?" bisiknya gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada orang yang melihat. Tangannya bergetar saat memegang benda itu. Marwa bukan orang bodoh, ia tahu warna dan berat benda ini bukan main-main. Namun rasa takut langsung menyusul. "Ini bukan milikku," gumamnya lirih. Atau... Saat itu, angin bertiup pelan. Dari arah hutan larangan, terdengar suara kepakan sayap yang sangat dikenal Marwa. Ia mendongak. Di langit, elang emas melayang tinggi, berputar sekali di atas ladang, lalu terbang menjauh. Sinar matahari menembus awan, menyinari ladang tepat di tempat Marwa berdiri. Air mata Marwa mengalir. "Ini, darimu," bisiknya dengan suara bergetar. Ia memeluk batu emas itu erat ke dadanya, lalu duduk bersimpuh di tanah. "Jika ini rezeki, aku terima dengan amanah," ucapnya sambil menengadah. "Aku tidak akan serakah."
Dengan hati-hati, Marwa membungkus batu emas itu dengan kain dan membawanya pulang. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Ia takut difitnah, takut dirampas, takut berbuat salah. Sesampainya di rumah, ia menunjukkan temuan itu kepada ibunya. Sang ibu terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. "Marwa," katanya akhirnya, "rezeki ini tidak datang pada orang yang hatinya kotor. Tapi ingat, nak, kekayaan adalah ujian yang lebih berat daripada kemiskinan." Marwa mengangguk, menahan tangis. Mereka memutuskan membawa batu itu ke kota secara diam-diam keesokan harinya. Marwa menjual beberapa barang kecil untuk ongkos perjalanan. Malam itu, ia hampir tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia melihat elang emas berdiri di tepi sungai emas yang mengalir tanpa henti. Namun di seberang sungai, banyak manusia saling berebut, saling menjatuhkan. Elang itu menatap Marwa dan berkata tanpa suara, "Ambil secukupnya." Di kota, Marwa mendatangi seorang pandai emas tua. Lelaki itu memeriksa batu tersebut dengan alat khusus. Wajahnya berubah pucat. "Ini emas murni," katanya pelan, seolah takut suaranya didengar orang lain. "Dan kualitasnya sangat langka." Marwa menggenggam kainnya kuat-kuat. "Berapa nilainya, Pak?" Pandai emas menyebutkan angka. Marwa hampir tak bisa berdiri. Jumlah itu lebih dari yang pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Dengan tangan gemetar, Marwa menerima uang hasil penjualan sebagian emas itu. Ia menolak menjual semuanya. Ia teringat pesan dalam mimpinya, "Ambil secukupnya." Saat ia keluar dari toko emas, dunia terasa berputar. Suara kota ramai, tetapi telinganya berdengung. Marwa menatap uang di tangannya, lalu menengadah ke langit. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya. Namun dari kejauhan, sepasang mata memperhatikan. Salah satu anak buah Juragan Dharma, yang kebetulan berada di kota, melihat Marwa keluar dari toko emas dengan wajah pucat dan membawa bungkusan mencurigakan. Ia menyeringai. "Gadis itu menyimpan sesuatu," gumamnya. Marwa pulang ke desa menjelang sore. Ia langsung membeli obat untuk ibunya, makanan bergizi, dan beberapa kebutuhan rumah. Untuk pertama kalinya, rumah bambu itu dipenuhi aroma makanan hangat. Ibunya tersenyum sambil menangis. "Allah Maha Baik, nak." Namun ketika malam tiba, suara bisik-bisik mulai terdengar di luar rumah. Beberapa bayangan berdiri tak jauh dari pagar bambu. Kabar tentang Marwa yang membawa uang dari kota mulai menyebar. Dan di rumah besar Juragan Dharma, sebuah rencana mulai disusun. Sementara itu, jauh di atas langit desa Sukalembah, elang emas terbang berputar perlahan, mengawasi. Hadiah pertama telah diberikan. Dan ujian yang lebih besar pun telah menanti. Perubahan hidup Marwa tak lagi bisa disembunyikan. Rumah bambu yang dulu nyaris roboh kini mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Atap bocor diganti, dinding diperkuat, dan halaman dibersihkan. Meski Marwa tetap berpakaian sederhana, sorot matanya tak lagi dipenuhi kecemasan seperti dulu. Namun di balik perubahan itu, suasana desa justru mengeras. Bisik-bisik mulai berubah menjadi tatapan tajam. Senyum palsu bermunculan, disusul pertanyaan-pertanyaan yang terdengar ramah, tetapi syarat kecurigaan. "Marwa sekarang sering ke kota, ya?" tanya seorang tetangga dengan nada dibuat-buat. "Iya, katanya punya simpanan emas," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Marwa memilih diam. Ia hanya menunduk dan berlalu setiap kali mendengar gosip.
Ia ingat pesan ibunya dan suara dalam mimpinya, ambil secukupnya, jangan pamer. Namun tidak semua orang puas hanya dengan gosip. Sore itu, ketika matahari hampir tenggelam, dua orang lelaki bertubuh besar mendatangi rumah Marwa. Wajah mereka keras, pakaian mereka rapi, jelas bukan warga biasa. Marwa yang sedang menjemur singkong langsung merasa tak enak hati. "Kamu Marwa?" tanya salah satu dari mereka tanpa basa-basi. "Iya, Pak." "Ada apa?" jawab Marwa hati-hati. "Kami dari Juragan Dharma." Nama itu saja sudah cukup membuat dada Marwa berdebar. Ia menoleh ke dalam rumah, memastikan ibunya tidak mendengar. "Kami dengar kamu menemukan emas," lanjut lelaki itu. "Juragan ingin bekerja sama." "Bekerja sama bagaimana?" tanya Marwa pelan. Lelaki itu tersenyum tipis. "Kamu serahkan lokasi penemuan emas. Juragan akan memberi bagian yang pantas. Lebih baik daripada kamu simpan sendiri." Marwa menggeleng perlahan. "Saya tidak menemukan tambang, Pak. Itu hanya rezeki sekali." Senyum lelaki itu menghilang. "Jangan bohong," katanya dingin. "Gadis seperti kamu tidak mungkin punya uang sebanyak itu tanpa sumber." Marwa menelan ludah. "Saya tidak punya apa-apa lagi." Mereka saling pandang, lalu salah satu dari mereka melangkah lebih dekat. "Pikirkan baik-baik. Menolak Juragan Dharma bukan pilihan bijak." Mereka pergi, meninggalkan ancaman menggantung di udara. Malam itu, Marwa tidak bisa tidur. Ibunya terbangun karena mendengar Marwa gelisah. "Ada apa, Nak?" tanya sang ibu lirih. Marwa akhirnya menceritakan semuanya. Ibunya mendengarkan dengan wajah tenang, meski matanya berkaca-kaca. "Marwa," katanya pelan namun tegas, "kalau rezeki ini memang titipan dari Allah, maka Allah pula yang akan menjaganya. Jangan pernah menggadaikan kebenaran demi rasa takut." Marwa memeluk ibunya erat. Air matanya mengalir tanpa suara. Keesokan harinya, tekanan meningkat. Beberapa warga menolak membeli hasil ladang Marwa. Ada yang menyindir terang-terangan, ada yang pura-pura tak melihatnya. Bahkan anak-anak kecil mulai menjauhinya, seolah Marwa membawa sesuatu yang menakutkan. Saat Marwa berjalan melewati rumah Juragan Dharma, ia melihat halaman rumah itu dipenuhi orang-orang bersenjata jerat dan tombak pemburu. Hatinya mencelos. Mereka akan masuk hutan, gumamnya. Marwa berlari pulang. Ia menutup pintu rapat-rapat. Siang itu, suara-suara aneh terdengar dari arah hutan. Teriakan, suara logam, dan dentumannya membuat dada sesak. Menjelang sore, angin bertiup kencang. Langit menggelap meski matahari belum tenggelam. Burung-burung beterbangan tak menentu. Marwa berdiri di halaman, menggenggam bulu emas di saku bajunya. Ia menengadah. "Jika ini ujian, kuatkan aku," bisiknya. Tiba-tiba, dari langit, terdengar suara kepakan sayap besar. Elang emas melintas rendah di atas desa, menimbulkan angin yang membuat orang-orang terkejut dan berteriak ketakutan. Para pemburu berhenti. Jerat-jerat mereka terlepas dari tangan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menolaknya. Juragan Dharma yang menyaksikan dari kejauhan wajahnya memucat. Malam itu, salah satu anak buah Juragan Dharma mendatangi Marwa sendirian. Ia tampak gelisah. "Gadis itu, kamu dijaga sesuatu," katanya dengan suara bergetar. "Aku lihat sendiri, di hutan." Marwa tidak menjawab. Ia hanya menutup pintu perlahan. Namun ancaman belum berhenti. Beberapa hari kemudian,
Marwa menerima tawaran besar, uang dalam jumlah sangat banyak jika ia mau menunjukkan tempat ia menemukan emas. Marwa berdiri lama di dalam rumah, memandangi ibunya yang tertidur. Dalam benaknya, terbayang rumah besar, kehidupan mewah, dan keselamatan dari ancaman. Namun bayangan lain segera menyusul, hutan rusak, elang emas terluka, dan suara mimpinya yang berkata, "Ambil secukupnya." Dengan tangan gemetar, Marwa menolak tawaran itu. Sejak hari itu, tekanan berubah menjadi teror halus. Rumahnya dilempari batu di malam hari. Tanamannya dirusak. Namun setiap kali bahaya memuncak, selalu ada kejadian aneh yang menyelamatkannya. Angin tiba-tiba kencang, hewan liar muncul menghalau, atau orang-orang yang berniat jahat mendadak sakit. Marwa menyadari satu hal. Ia tidak sendirian. Dan siapapun yang serakah, sedang menggali lubang untuk kejatuhannya sendiri. Di langit malam, elang emas kembali terbang berputar, menjaga dari kegelapan. Ujian iman Marwa belum selesai. Namun ia telah memilih jalannya. Hujan turun tanpa aba-aba malam itu. Bukan hujan deras, melainkan hujan halus yang membasahi bumi seperti doa yang jatuh perlahan dari langit. Marwa berdiri di depan jendela rumahnya, memandang ke arah hutan larangan yang kini diselimuti kabut putih. Dadanya terasa sesak. Sejak penolakan terakhir terhadap utusan Juragan Dharma, hidup Marwa memang aman, tetapi hatinya dipenuhi pertanyaan. Tentang elang emas. Tentang rezeki yang datang berlapis-lapis. Tentang dirinya sendiri. Siapakah aku sebenarnya dalam semua ini? Gumamnya. Malam itu, ibunya tertidur lebih awal. Napasnya tenang, wajahnya damai. Marwa menutup pintu pelan lalu duduk bersila. Ia mengeluarkan bulu emas dari kotak kayu dan meletakkannya di telapak tangannya. Cahaya lembut memancar. Angin berembus pelan. Lampu minyak bergoyang. Lalu, terdengar suara ketukan pelan dari luar rumah. Ok, tok, tok. Marwa tersentak. Ia berdiri, jantungnya berdegup kencang. "Siapa?" tanyanya dengan suara tertahan. "Orang yang menunggumu sejak lama," jawab suara tua dari balik pintu. Marwa membuka pintu perlahan. Di hadapannya berdiri seorang kakek tua berjubah lusuh, rambutnya putih seluruhnya, tongkat kayu di tangannya. Matanya tajam namun teduh, seolah menembus hati Marwa tanpa menyakiti. "Maaf, saya tidak mengenal kakek," ucap Marwa gugup. Kakek itu tersenyum tipis. "Tapi aku mengenalmu sejak kau meneteskan darahmu di tanah hutan." Marwa terdiam. Tubuhnya gemetar. "Masuklah," lanjut kakek itu pelan. "Waktumu untuk mengetahui kebenaran telah tiba." Mereka duduk berhadapan di dalam rumah. Anehnya, meski pintu tertutup, suara hujan seakan menjauh. Dunia terasa sunyi, seolah waktu berhenti di sekitar mereka. "Kau ingin tahu tentang elang emas itu?" kata kakek tanpa Marwa bertanya. Marwa mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Dia menyelamatkanku, dan hidupku berubah sejak aku menolongnya." Kakek itu menatap bulu emas di tangan Marwa. Elang emas bukan burung biasa. Ia adalah penjaga alam, utusan yang menjaga keseimbangan antara manusia dan hutan. Marwa menahan napas. "Setiap ratusan tahun," lanjut sang kakek, "elang itu memilih satu manusia. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang paling tulus." Air mata Marwa jatuh. "Aku hanya menolong karena iba," ucapnya lirih. "Itulah syaratnya," jawab sang kakek lembut. "Kau menolong tanpa meminta,
bahkan tanpa berharap hidupmu berubah. Kakek itu lalu menancapkan tongkatnya ke lantai. Lantai rumah Marwa bergetar halus. Di hadapan mereka, seolah terlukis bayangan masa lalu, pemburu rakus, hutan yang terbakar, jeritan makhluk yang terluka. Manusia telah lama melukai alam, kata kakek itu. Dan elang emas menjaga agar kehancuran tidak melampaui batas. Marwa teringat juragan Dharma, jerat-jerat besi, dan suara teriakan di hutan. Anak elang yang kau selamatkan, lanjut sang kakek, adalah pewaris penjaga berikutnya. Jika ia mati, keseimbangan akan runtuh. Marwa terisak. Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti hatiku. Kakek itu tersenyum. Dan hatimu membawamu pada takdir. Tiba-tiba, angin besar berembus. Atap rumah berderit. Dari luar, terdengar suara kepakan sayap yang sangat kuat. Marwa berlari keluar. Di langit malam, elang emas turun perlahan, hinggap di tanah tak jauh dari rumahnya. Sayapnya terbentang, memancarkan cahaya keemasan yang membuat hujan berhenti seketika. Di belakangnya, anak elang kini tampak lebih besar, lebih gagah. Marwa berlutut tanpa sadar. Elang emas menatapnya lama. Lalu, sebuah suara terdengar, bukan di telinga, melainkan di hati Marwa. Engkau telah memilih jalanmu. Air mata Marwa mengalir deras. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya. Tetaplah rendah hati. Gunakan rezekimu untuk menolong. Dan jangan biarkan keserakahan menguasai tanah ini. Kakek tua berdiri di samping Marwa. Mulai sekarang, setiap langkahmu akan berdampak pada banyak jiwa. Kekayaanmu akan bertambah atau lenyap sesuai dengan niatmu. Elang emas mengepakkan sayapnya satu kali. Tanah bergetar lembut. Cahaya keemasan menyelimuti rumah Marwa, ladang, dan sekeliling desa. Kemudian, elang emas dan anaknya terbang tinggi, menghilang ke balik awan. Saat Marwa menoleh, kakek tua itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah tongkat kayu yang berubah menjadi debu. Malam kembali sunyi. Marwa berdiri terpaku, jantungnya bergetar antara takut dan haru. Ia kini mengerti. Kekayaan yang ia terima bukan hadiah semata, melainkan amanah besar. Dan di luar sana, orang-orang serakah sedang melangkah menuju kehancuran mereka sendiri. Marwa menatap hutan larangan dengan mata yang berbeda. Ia bukan lagi gadis miskin yang ketakutan. Ia adalah orang yang dipilih oleh takdir. Pagi itu, desa Sumberwangi terasa berbeda. Udara yang biasanya sejuk dan penuh kicau burung kini terasa berat, seolah alam ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti hati Marwa. Sejak fajar menyingsing, gadis desa itu sudah duduk di beranda rumah barunya, menatap langit dengan mata kosong. Elang emas yang selama ini setia bertengger di menara bambu belakang rumah, sejak semalam belum juga kembali. Marwa menggenggam kalung kecil berbentuk bulu emas, pemberian elang emas beberapa bulan lalu, erat-erat di dadanya. Hatinya tak tenang. Biasanya, sebelum matahari terbit, elang itu sudah kembali dari terbang malamnya, membawa kabar atau sekadar mengitari rumah sebagai tanda ia baik-baik saja. Namun pagi ini, tak ada bayangan sayap emas di langit. Kemana kau pergi? Bisik Marwa lirih, nyaris tak terdengar. Ibunya yang kini tampak lebih sehat dan berseri, keluar membawa segelas air hangat. Ia menatap wajah putrinya dengan penuh kasih, meski ada kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Kau belum tidur lagi, nak? Tanya sang ibu lembut. Marwa menggeleng pelan. Elang itu belum pulang, Bu. Hatiku tidak enak. Ibunya duduk di sampingnya.
Segala sesuatu yang datang pada hidup kita adalah titipan Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Marwa mengangguk, meski hatinya terasa sesak. Sejak hidupnya berubah drastis, dari gadis miskin yang sering diremehkan menjadi orang terpandang, Marwa tahu, kebahagiaan besar selalu diikuti ujian yang tak kalah besar. Hari semakin siang. Warga desa mulai beraktivitas. Namun desas-desus aneh mulai terdengar. Beberapa pemburu dari desa seberang terlihat mondar-mandir di sekitar hutan larangan. Ada pula kabar bahwa orang-orang kota datang dengan senjata modern, mencari sesuatu yang sangat berharga. Katanya elang emas bisa menghasilkan emas sungguhan, bisik seseorang di warung kopi. Kabar itu sampai ke telinga Marwa seperti petir di siang bolong. Dadanya berdegup kencang. Ia teringat ancaman-ancaman halus yang belakangan sering ia terima, juga tatapan iri dari orang-orang yang dulu menghinanya. Tanpa menunggu lebih lama, Marwa memutuskan pergi ke hutan. Ia mengenakan selendang coklat, membawa bekal seadanya, dan melangkah menuju tempat pertama kali ia bertemu elang emas itu dulu. Setiap langkah terasa berat, seakan firasat buruk terus menghantuinya. Hutan menyambut Marwa dengan kesunyian yang mencekam. Daun-daun berguguran, angin berdesir pelan, namun tak ada suara elang. Marwa memanggil dengan suara gemetar. "Wahai sahabatku, di mana kau?" Tak ada jawaban. Ia terus melangkah lebih dalam hingga menemukan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di tanah, terlihat jejak-jejak sepatu manusia bercampur dengan bulu emas yang terlepas. Marwa berlutut, memungut satu bulu itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Mereka menangkapmu," gumamnya. Dengan keberanian yang tersisa, Marwa mengikuti jejak tersebut hingga ke sebuah lembah tersembunyi. Dari balik semak, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Beberapa pria bersenjata mengurung elang emas di dalam jaring baja. Sayapnya terluka, matanya yang biasanya tajam kini redup, namun masih menyimpan amarah dan kesedihan. Marwa menutup mulutnya agar tak berteriak. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah keluar dari persembunyian. "Lepaskan dia!" teriaknya lantang. Para pria itu terkejut. Salah satu dari mereka tertawa sinis. "Gadis desa sok berani. Pergi sebelum kau celaka. Dia bukan milik kalian. Dia makhluk Tuhan," kata Marwa dengan suara bergetar namun tegas. Seorang pria mendekat, menatap Marwa dari ujung kepala hingga kaki. "Kau tahu berapa harga burung ini? Dengan menjualnya, kami bisa hidup mewah seumur hidup." Marwa menggeleng. "Kekayaan yang kalian cari bukan milik kalian. Kekayaan sejati bukan dari menyakiti makhluk lain." Tawa kasar kembali terdengar. Namun tiba-tiba, angin bertiup kencang. Langit yang semula cerah mendadak gelap. Elang emas itu mengangkat kepalanya, menatap Marwa dengan sorot mata yang penuh makna. Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar dari langit. Kilat menyambar di kejauhan. Para pemburu panik. "Apa-apaan ini?" teriak salah satu dari mereka. Jaring baja itu mendadak rapuh, seakan meleleh. Elang emas mengepakkan sayapnya dengan sisa tenaga, dan cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Marwa terjatuh terdorong angin kencang, namun ia masih bisa melihat dengan jelas keajaiban itu. Satu persatu, para pemburu lari tunggang langgang ketakutan. Elang emas akhirnya bebas. Dengan langkah tertatih, ia mendekati Marwa. Gadis itu menangis terseduh, memeluk leher elang itu tanpa rasa takut. "Maafkan aku terlambat," isaknya.
Elang emas menempelkan kepalanya ke dahi Marwa, seakan menyampaikan rasa terima kasih dan perpisahan. Dari tubuhnya jatuh beberapa keping emas murni, berkilau di tanah hutan. Namun Marwa tidak memedulikannya. "Aku tidak butuh emas," katanya lirih. "Aku hanya ingin kau selamat." Elang emas mengepakkan sayapnya perlahan. Ia terbang naik, semakin tinggi, hingga cahaya emasnya menyatu dengan langit yang kembali cerah. Marwa menatapnya hingga hilang dari pandangan, hatinya hancur sekaligus damai. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa satu pelajaran besar dalam hidupnya. Kekayaan bisa datang dan pergi, tetapi kebaikan dan keikhlasan akan selalu tinggal di hati. Di kejauhan, angin berbisik pelan, seolah membawa janji bahwa keajaiban belum sepenuhnya berakhir. Hari-hari setelah insiden di hutan terasa berbeda bagi desa Sumberwangi. Kabar tentang keberanian Marwa menyelamatkan elang emas tersebar, dan orang-orang mulai menatapnya dengan campuran kagum, takut, dan iri. Namun Marwa sendiri tak lagi mempedulikan pandangan itu. Hatinya tertuju pada satu hal, amanah yang kini menempel pada dirinya. Sejak pagi, Marwa sudah bangun lebih awal. Ia duduk di tepi sungai, memandangi air yang mengalir jernih. Burung-burung kecil berkicau di pepohonan, tetapi hatinya gelisah. Ia merasa ada pesan yang belum datang. Suasana hening, hanya desiran angin yang menembus dedaunan, dan suara air sungai yang menenangkan. Tiba-tiba, dari langit, terdengar kepakan sayap besar. Marwa menengadah. Elang emas muncul, terbang melayang rendah di atas sungai. Sinarnya memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Di atas langit biru, ia tampak begitu agung, seolah membawa pesan dari dunia lain. Marwa berdiri, gemetar. "Aku siap, wahai sahabatku," gumamnya. "Apapun yang harus aku lakukan, aku akan ikuti perintah MU." Elang itu turun perlahan, hinggap di atas batu besar di tepi sungai. Di dadanya, cahaya keemasan berpendar, menebarkan kehangatan yang membuat hati Marwa damai. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di kepala Marwa, bukan dari mulut elang, tetapi dari hatinya sendiri. "Marwa, hidupmu kini adalah ujian terakhir. Kekayaan, kedudukan, dan pujian hanyalah dunia. Yang abadi adalah pilihanmu, apakah kau menjaga amanah atau kau menyerah pada keserakahan?" Marwa menunduk, air matanya jatuh. Ia teringat semua yang telah terjadi, ancaman Juragan Dharma, bisik iri warga desa, dan godaan emas murni yang pernah jatuh di tangannya. Hatinya berdebar. Ia tahu, ini bukan sekadar ujian biasa. Ini adalah pertaruhan yang lebih besar daripada hidupnya sendiri, sebuah pilihan antara keabadian jiwa dan kebohongan dunia. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara lembut dari dalam hatinya sendiri. "Jika kau menjaga amanah, rezekimu akan berlipat, tetapi bukan untuk keserakahan. Jika kau tergoda, semuanya akan lenyap, bahkan hidupmu akan menjadi sia-sia." Marwa menatap elang emas, sorot matanya seakan menembus hati manusia yang paling gelap sekalipun. Ia merasakan satu hal yang tak bisa dijelaskan, rasa takut, haru, dan keberanian bercampur menjadi satu. Ia mengangkat kedua tangannya, menadah ke langit. "Ya Allah, aku memilih amanah. Aku memilih untuk menjaga semua yang kau titipkan padaku. Jangan biarkan aku tergelincir dalam keserakahan." Elang emas mengepakkan sayapnya sekali. Sebuah cahaya keemasan turun perlahan menutupi seluruh tubuh Marwa. Tangannya terasa hangat, hatinya damai. Dalam cahaya itu, ia merasakan satu kekuatan baru, kekuatan untuk melindungi, memberi, dan memulihkan. Ladang,
rumah, dan bahkan desa seolah ikut diselimuti aura keajaiban yang lembut namun tegas. Beberapa jam kemudian, Marwa kembali ke desa. Warga yang melihatnya merasa ada sesuatu yang berbeda. Gadis yang dulu sederhana kini memiliki aura ketenangan dan keberanian yang membuat mereka menunduk hormat tanpa kata-kata. Bahkan Juragan Dharma sendiri yang sedang memantau dari kejauhan, merasakan hawa berbeda yang membuatnya ragu. Gadis itu berbeda, gumam Juragan. Bukan hanya karena kekayaannya. Ada sesuatu yang tidak bisa kubeli, tidak bisa kucurangi. Marwa menyadari pandangan iri dan takut yang mengitari desa, namun hatinya tetap damai. Ia memilih untuk kembali ke rumah, duduk bersama ibunya, dan menyusun rencana. Bukan rencana untuk dirinya sendiri. Bukan rencana untuk kekayaan. Tapi rencana untuk membantu warga desa, menjaga hutan, dan melindungi amanah yang diberikan kepadanya. Ia mulai membagikan sebagian hasil ladangnya kepada tetangga yang membutuhkan. Memberikan peralatan pertanian bagi mereka yang tak mampu, menyelamatkan ternak yang sakit, dan menjaga agar sungai tetap bersih dari sampah dan limbah. Semua dilakukan dengan hati tulus, tanpa pamrih. Setiap tindakan membuat ladangnya semakin subur, hidupnya semakin berkah. Malam itu, Marwa duduk di teras rumah, menatap langit yang kini dipenuhi bintang. Ia merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian yang utuh. Sebuah rasa aman, bukan karena kekayaan, tapi karena mengetahui bahwa setiap pilihan yang ia ambil selaras dengan hati dan amanah yang diberikan Tuhan. Dari kejauhan, terdengar kepakan sayap yang familiar. Elang emas muncul, hinggap di atap rumah bambu Marwa. Ia menatap gadis itu lama, seakan menilai pilihan terakhirnya. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyelimuti seluruh rumah. Marwa menutup mata, merasakan doa dan ketenangan menyatu dalam dirinya. "Engkau telah memilih dengan benar," suara itu terdengar dalam hati Marwa. "Kau adalah pelindung hutan, pelindung makhluk, dan pelindung amanah. Segala yang datang padamu hanyalah titipan. Gunakan untuk kebaikan." Saat membuka mata, elang emas sudah terbang tinggi ke langit, meninggalkan Marwa dengan rasa damai yang tak tergoyahkan. Di sisi lain desa, Juragan Dharma menyadari bahwa segala usaha dan tipu dayanya sia-sia. Uang, kekuasaan, dan ancaman tidak lagi mempan pada gadis yang kini dipenuhi keberanian dan keteguhan iman. Sekali lagi, ia belajar bahwa kebaikan yang tulus selalu menang, bahkan menghadapi keserakahan yang paling besar sekalipun. Marwa menatap ladang, hutan, dan desa dari jendela rumahnya. Ia tersenyum, namun senyumnya bukan senyum kemenangan duniawi. Senyumnya adalah senyum seorang yang telah memahami makna hidup, amanah, dan keberanian sejati. Dan malam itu, di atas langit desa Sumberwangi, bintang-bintang tampak lebih terang, seolah ikut merayakan kemenangan hati yang tulus. Pagi itu, desa Sumberwangi diselimuti kabut tipis. Matahari belum menampakkan sinarnya sepenuhnya, namun udara sudah terasa hangat dan segar. Burung-burung kecil berkicau, dan aroma tanah basah dari hujan semalam masih melekat di dedaunan. Bagi sebagian orang, itu adalah pagi biasa. Namun bagi Marwa, pagi itu terasa sebagai titik awal sebuah kehidupan baru yang penuh amanah dan keajaiban. Marwa keluar dari rumahnya, berjalan pelan di ladang yang kini subur, hijau, dan menghasilkan buah yang melimpah. Setiap langkahnya membuat dedaunan bergetar, seakan menyapa gadis yang dulu miskin dan diremehkan itu. Wajahnya berseri, namun bukan karena kekayaan yang kini ia miliki, melainkan karena hati yang penuh ketenangan dan keberanian. Sejak pertemuan terakhir dengan elang emas, Marwa tidak lagi takut menghadapi ancaman atau iri hati warga.
Ia tahu, keajaiban tidak hanya datang dari emas, tapi dari hati yang tulus dan kebaikan yang konsisten. Ia mulai mengatur desa, membangun sumur untuk anak-anak yang kehausan, menyediakan buku-buku untuk belajar, dan menanam pohon-pohon baru di tepi sungai. Setiap tindakan yang ia lakukan, ladang-ladang yang dulu biasa-biasa saja kini menghasilkan panen yang berlipat-lipat. Tidak hanya itu, sungai yang dulunya dangkal kini kembali jernih dan penuh ikan. Hutan yang pernah hampir dirusak manusia kini kembali hidup, seolah alam membalas kebaikan Marwa. Warga desa mulai menyadari perubahan besar ini. Mereka datang kepada Marwa bukan lagi dengan tatapan iri, tetapi dengan rasa hormat dan kekaguman. "Marwa, kau, gadis yang luar biasa," kata seorang tetua desa sambil menunduk hormat. "Kami salah menilai dirimu." Marwa tersenyum, namun tetap rendah hati. "Ini bukan tentang aku. Semua ini titipan Allah. Aku hanya menjaga amanah yang diberikannya." Hari itu, kabar tentang kebaikan Marwa menyebar jauh hingga ke kota. Juragan Dharma, yang dulu berambisi merebut emas dan harta Marwa, kini menyadari kesalahannya. Ia datang ke desa, tidak dengan ancaman, tetapi dengan kerendahan hati. Marwa menatapnya, hatinya penuh amarah yang tersimpan, namun ia menahan diri. Ia mengingat pesan Elang Emas, "Jangan biarkan keserakahan menguasaimu." "Juragan Dharma," kata Marwa pelan namun tegas, "setiap orang diberi pilihan. Kau memilih jalan keserakahan. Kini kau harus menata kembali hidupmu sendiri." Juragan menunduk, air matanya jatuh. "Aku menyesal, Marwa. Aku ingin menebus semua kesalahanku." Marwa mengangguk. "Mulailah dengan membantu desa ini. Bukan untuk keuntunganmu, tetapi untuk kebaikan bersama." Sejak hari itu, Juragan berubah. Ia mulai membantu warga, menanam pohon, dan menjaga hutan, meski perlahan. Desa Sumberwangi kini tidak hanya aman dan subur, tetapi juga damai dan harmonis. Malam hari, Marwa duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang yang bersinar terang. Angin malam membawa aroma hutan dan sungai, serta suara burung malam yang damai. Tiba-tiba, terdengar kepakan sayap yang familiar. Elang Emas muncul lagi, melayang rendah di atas rumah Marwa. Kali ini, ia membawa anaknya yang kini sudah besar dan kuat. Mata mereka menatap Marwa dengan penuh kasih dan pengakuan, seolah mengatakan, "Kau berhasil. Amanahmu terjaga." Marwa menatap mereka, air matanya mengalir tanpa suara. "Aku tidak bisa membalas semuanya, tapi aku akan menjaga semuanya seumur hidupku," ucapnya. Elang Emas mengepakkan sayapnya satu kali, dan cahaya keemasan menyelimuti ladang, rumah, sungai, dan hutan. Cahaya itu tidak hanya indah, tapi juga memberi kehidupan baru. Panen semakin berlimpah, ikan kembali menghuni sungai, dan burung-burung berterbangan dengan riang. Sejak saat itu, desa menjadi desa makmur dan damai, bukan karena kekayaan semata, tetapi karena keimanan, kebaikan, dan keberanian seorang gadis yang dipilih oleh takdir. Marwa pun dikenal sebagai gadis Elang Emas. Setiap orang yang datang ke desa belajar satu hal dari hidupnya. Kekayaan sejati bukan diukur dari harta, tapi dari hati yang tulus. Keberanian bukan tentang memusnahkan musuh, tapi menjaga kebenaran. Amanah adalah harta yang lebih berharga daripada emas atau permata. Marwa tetap hidup sederhana, tetapi kekayaannya menjadi berkah bagi semua orang. Anak-anak desa belajar membaca, ibu-ibu belajar menanam sayur, dan seluruh warga desa hidup harmonis dengan alam.
Hutan dan sungai pun menjadi simbol kehidupan yang dijaga dan dihormati. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Marwa duduk di tepi sungai, memandangi langit. Cahaya keemasan kembali menyelimuti air sungai. Tiba-tiba, angin membawa bisikan lembut. Kau telah menjaga amanah dengan benar. Dunia ini akan selalu melihat kebaikanmu. Tapi ingat, amanah itu tidak berakhir. Selalu jaga hati dan jaga bumi. Marwa tersenyum. Ia menunduk, menutup mata, dan berdoa. Hatinya damai, jiwa tenang. Ia tahu, keajaiban dan berkah itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh kehidupan yang ia sentuh. Di langit malam, elang emas dan anaknya terbang tinggi, berputar sekali di atas desa, lalu menghilang di balik bintang-bintang. Desa Sumberwangi kini benar-benar damai, harmonis, dan abadi dalam kenangan dan legenda.